Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore kepada Bapak Ahmad Zakyudin dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang berisikan saya sendiri Haikal Arbi Fawas, kemudian ditemani teman-teman saya yaitu ada Hanif, ada Fatur Rahman, ada Faras Bahi, ada Jevan Davian dan ada Rizky Maulansyah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang study case 2 yang memuat tentang failure analysis and recommendation for APN pipe leakage. Oke, selanjutnya kita masuk ke pendahuluan dan metodologi. Pendahuluan dan metodologi ini berisikan tentang sebenarnya kenapa sih pipa pada PTX ini terjadi kegagalan dan juga bagaimana sih caranya untuk menganalisis kegagalan tersebut dan bagaimana rekomendasi yang diperlukan, juga evaluasi yang diperlukan untuk perusahaan tersebut khususnya pada pipa ini untuk menanggulangi kerusakan atau kegagalan yang terjadi pada saat ini dan tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Oke, pada PTX ini dari perusahaan ini sendiri dia mengirimkan sampel pipa yang terjadi kebocoran secara berulang dengan pipa yang berkode APN kepada CMPFA UI untuk dilakukan analisis kegagalan dan meminta rekomendasi. Oke, pada gambar di sebelah kiri bawah terlihat bahwa ada beberapa titik kebocoran pada pipanya, di mana khususnya kebocoran ini terjadi di bagian bawah pipa pada posisi jam 6. Yang tentunya ini sangat menyebabkan gangguan pada operasionalnya dan juga sedikit mengurangi produksi gas yang terjadi pada perusahaannya. Bisa dilihat juga di grafik tengah. Berikut ada metodologi yang digunakan untuk menganalisis kegagalannya dan dijabarkan di sebelah kanan, di mana yang pertama ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini mengumpulkan data terkait dengan apapun data yang bisa diambil dari pipa tersebut. Contoh di sini ada data air dari segmen pipanya dan juga yang paling penting adalah sampel fisik pada pipanya, terutama yang terjadi kebocoran. Kemudian selanjutnya ada pemeriksaan visual, di mana pemeriksaan visual ini ditujukan untuk mengidentifikasi kerusakan seperti ada kawah atau cekungan atau korosi juga yang dapat terjadi gitu di beberapa bagian pipa, yang hal ini dapat menyebabkan kebocoran pada pipa atau kegagalan-kegagalan lain. Selanjutnya ada pengujian material. Pengujian material ini dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti menganalisis komposisi kimia dengan menggunakan OES, atau selanjutnya bisa menggunakan pengujian uji tarik atau tensile test, dan yang terakhir juga bisa menggunakan metallography testing, di mana metallography testing ini juga digunakan untuk menganalisis khususnya pada mikrostruktur pada pipa itu sendiri. Selanjutnya ada analisis lanjutan. Analisis lanjutan ini terspesifikasi untuk melihat apa sih sebenarnya mikrostruktur yang terjadi di atau senyawa kimia atau juga fasa-fasa yang terbentuk atau yang ada pada pipa tersebut. Dapat menggunakan alat seperti SEM EDS atau bisa juga menggunakan XRD. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi dan rekomendasi, di mana evaluasi itu sendiri ditujukan untuk menentukan sebenarnya apa sih penyebab yang terjadi pada pipa tersebut sehingga terjadi kegagalan. Dan rekomendasi sendiri itu adalah sebenarnya bagaimana sih strategi yang harus dilakukan untuk PTX ini agar tidak terjadi kegagalan ini di kemudian hari, dan juga sebenarnya bagaimana pencegahan yang harus dilakukan agar sistem produksi gas dan operasional pada PTX ini dapat berjalan secara efisien dan lancar. Selanjutnya merupakan data collection yang diberikan oleh kasus pada failure analysis. Oke, untuk halaman pertama dari data collection ini terdapat 2 tabel, yaitu dengan APN yang berbeda-beda. Untuk APN B, yaitu ya pada tabel yang pertama adalah kandungan ion fluida
dan total dissolved solidnya dalam kondisi yang normal. Akan tetapi pH-nya cukup tinggi, yaitu di angka 8,07, yaitu basa, dengan chloride yang cukup rendah, yaitu sekitar 200. Untuk yang kedua adalah APND, yaitu kandungan ion fluida dan TdS dalam kondisi yang normal juga. Tetapi pH yang terdapat pada APND ini cukup tinggi, yaitu 8,18, lebih tinggi dibanding APNB, yang terindikasi bahwa APND ini adalah basa, dengan kandungan chloride yang sangat rendah, yaitu sekitar 25. Oke, untuk selanjutnya, pada data collection halaman kedua, terdapat dua tabel. Untuk tabel yang pertama ada APNF, yaitu kandungan ion Ca- sekitar 40.170 dan Ca2 plus sekitar 19.770 dengan TdS yang sangat tinggi sekitar 63.680, serta pH yang cukup rendah sekitar 6,71 yang terindikasi corrosion pitting. Mengapa terindikasi corrosion pitting? Setelah dilihat pada tabel yang kedua ini, tabel appearance before filtration, terdapat turbid yaitu warna brownish dan terdapat suspend matter. Yaitu setelah dibersihkan masih terdapat warna brownish. Brownish ini adalah produk korosi yang dimana berwarna coklat kemerahan yang disebabkan oleh kandungan chloride dan kalsium yang sangat tinggi yang mempercepat korosi terjadi. Untuk yang kedua juga sama, yaitu pada produk APNEA, yaitu kandungan ion Ca2+ sekitar 32.440 dan Ca- yang sangat tinggi sekitar 103.290 dengan total dissolved solidnya sekitar 157.520, yaitu angka tersebut sangat-sangat tinggi dibanding APNF, yang dimana sebelum dibersihkan filtrasinya terdapat turbin brownish dan suspend matter seperti APNF tadi, dan setelah dibersihkan terdapat warna brownish, dan warna ini juga adalah warna dalam produk korosi yang terjadi. Produk korosi yang terjadi adalah korosi pitting sama dengan APNF, cuma untuk APNA yang A ini yang lebih parah dibanding APNF. Oke, selanjutnya untuk data collection pada tabel yang terakhir adalah tabel APNEB, yaitu kandungan ion klorida sangat tinggi sekitar 21.190. Selanjutnya Ca2 plus sekitar 10.920 dan kadar TdS yang tinggi sekitar 33.650, serta pH yang sangat rendah sekitar 5,55 yang menyebabkan adanya korosi pitting dengan kombinasi pH yang rendah ditambah kadar Ca- yang cukup tinggi. Hal ini dapat disimpulkan APNEB ini merupakan pH yang sangat rendah dibanding yang lain. Oke, untuk kesimpulan dari tabel-tabel sebelumnya adalah konsentrasi klorida yang tinggi terdapat pada APNEA sekitar 103.290 mg per liter, dilanjutkan pada APNF sekitar 40.170 mg per liter, dan yang terakhir APNE yang B sekitar 21.190 mg per liter. Ion klorida ini dikenal sebagai pemicu korosi pitting terutama pada baja karbon. Selanjutnya ada pada pH rendah. pH yang sangat rendah yaitu ada APNEB sekitar 5,55, selanjutnya ada APNE yang A 5,56, selanjutnya yang terakhir ada APNF sekitar 6,71, yang dimana cenderung ke arah yang asam. pH yang lebih rendah meningkatkan laju korosi dan dapat menyebabkan pitting corrosion. Total besi yang tinggi. Konsentrasi total besi juga disignifikan di beberapa lokasi. Pada APNF sekitar 93 mg per liter, APNEA sekitar 550 mg per liter, dan yang terakhir ada APNEB sekitar 550 mg per liter, yang menunjukkan adanya produk korosi besi dalam fluida. TdS yang tinggi, TdS yang sangat tinggi terutama pada APNF, APNA, dan APNB menunjukkan tingginya kandungan garam yang terlarut
yang dapat meningkatkan konduktivitas dan laju korosi dan menyebabkan air tersebut tidak layak untuk digunakan kembali. Yang keempat, yang kelima, terindikasi tidak adanya H2S, yang dimana pada hasil tabel berikut tidak adanya kandungan H2S yang ada pada masing-masing APN. Yang berarti korosi sulfida yang disebabkan oleh H2S tidak langsung menjadi penyebab utama. Namun keberadaan sulfat dan bikarbonat menjadi masih relevan. Untuk yang terakhir, ada turbid brownish suspensometer, yaitu adalah penampilan air sebelum difiltrasi yang keruh dan kecoklatan dengan zat tersuspensi menunjukkan adanya produk korosi atau endapan dalam fluida dengan warna air berwarna coklat kemerahan. Baik, selanjutnya adalah analisis visual dari kerusakan atau kegagalan pada pipa. Terdapat banyak lubang atau pit dengan berbagai bentuk dan ukuran. Dengan lubang yang paling dalam itu terdapat pada gambar B, bisa dilihat di sini, sedalam 6,18 mm. Lubang-lubang ini yang memungkinkan menyebabkan terjadinya kebocoran pada pipa. Nah, pada gambar C dan D, lubangnya berbentuk memanjang, membentuk alur yang lebar. Permukaan internal pipa juga ditemukan tertutup oleh lapisan korosi dengan berbagai warna. Apabila dilihat dari gambarnya, terdapat warna coklat yang bercampur dengan warna abu-abu kehijauan. Selanjutnya adalah analisis komposisi kimia dari material yang digunakan pada pipa. Dilakukan pengujian optik emission spectrometry kepada material dari pipa dan hasil yang didapatkan yaitu adalah sebagai berikut, yang dimana sampel uji sesuai dengan standar API 5L PSL 1X56 apabila ditinjau dari komposisi kimianya, dan material ini tergolong ke dalam low carbon steel. Dapat dilihat bahwa komponen-komponen seperti karbon, mangan, fosfat, sulfur, dan titanium sesuai dengan standar API 5L PSL 1X56. Nah, ini termasuk ke dalam low carbon steel karena memiliki kadar karbon sebesar 0,04%, sehingga material ini rentan terhadap korosi, terutama pada lingkungan yang mengandung atau kaya akan klorida. Nah, material ini juga dengan adanya paduan mangan dan sulfur dapat mempengaruhi korosi karena dapat bereaksi dan membentuk inklusi mangan sulfur yang menjadi tempat terbentuknya pitting corrosion, meskipun kadar es hanya terdapat dalam jumlah yang sangat kecil. Dan juga komposisi kimia material pipa ini sesuai dengan standar API 5L PSL 1X56. Hal ini menunjukkan bahwa masalah kebocoran bukan disebabkan oleh material yang tidak sesuai, melainkan ada faktor lain. Oke, selanjutnya analisis tensile test dan metalografi. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang tensile test and metallography examination. Yang pertama itu ada analisis dari kekuatan tarik, kekuatan lulu, dan elongasi. Nah, bisa lihat di sini kan ada tabel kekuatan TS-nya, yield strength, dan elongation. Dan sampel itu ada dua, yang no crater sama yang craters. Nah, sampel area yang no craters ini memiliki kekuatan tarik dan lulu yang lebih tinggi dibandingkan sampel yang ada craters. Hal ini menunjukkan bahwa craters dapat melemahkan material sampel dengan crater bersifat sedikit lebih ulet meskipun memiliki kekuatan yang lebih rendah. Lalu buat analis metalografi, bisa dilihat pada ketiga gambar paling atas menunjukkan tampilan crater pada permukaan pipa. Nah, crater ini adalah cacat permukaan yang dapat bertindak sebagai stress concentration yang berpotensi mengurangi kekuatan pipa. Warna dan bentuk crater mengindikasikan kemungkinan adanya korosi atau kerusakan akibat gesekan. Lalu bisa dilihat kehadiran pit bottom di permukaan menunjukkan bahwa kerusakan tuh nggak hanya terjadi di permukaan air, tapi juga udah menyebar ke dalam materialnya. Lalu struktur mikro ditemukan sebagai butiran halus dari ferrit atau fine grain of ferrit yang biasa ditemukan pada high strength low alloy steel. Ukuran butir ferrit yang halus umumnya berkorelasi dengan kekuatan dan ketangguhan material yang lebih tinggi. Baik, berikutnya ada pengamatan dari Micrographic SEM dan EDS.
Oke, sekarang kita masuk ke Micrographic Examination by SEM dan IDS. Jadi dari hasil pemindaian menggunakan SEM, kita bisa lihat bahwa permukaan dalam pipa yang terkorosif itu membentuk lapisan kristal yang tidak beraturan. Ditemukannya dua pola utama. Yang pertama itu dari gambar yang di atas itu merupakan struktur pipih atau flake-like yang terlihat seperti serpihan-serpihan kecil, di mana struktur ini terbentuk dari korosi pasif. Artinya prosesnya berlangsung lambat dan terakumulasi dalam waktu yang lama. Selain itu ada struktur seperti jarum atau needle-like yang tumbuh tajam dan memanjang. Ini menunjukkan proses korosi yang cepat dan reaktif yang biasanya terjadi di lingkungan yang asam, kayak klorida atau terkontaminasi biologis. Permukaan ini juga berbentuk berpori dan tidak rata, yang artinya fluida korosif dari dalam pipa bisa dengan mudah masuk ke dalam pori-pori dan mempercepat degradasi logam pipa. Inilah yang menjadi awal terbentuk dapit yang lama-lama bisa menjadi krater besar atau bahkan bisa bocor. Nah, yang kedua itu gambar yang di kiri bawah pada slide itu merupakan gambar 2 yang udah di zoom bagian kanan bawahnya, di mana pada bagian ini, pada bagian gambar SEM ini kita dapat melihat struktur seperti benang-benang halus atau jaringan mikro, atau bisa kita sebut sebagai filamen. Ini adalah indikasi khas dari aktivitas mikroorganisme, khususnya SRB atau sulfate reducing bacteria, di mana SRB ini hidup di lingkungan anaerobik seperti di bagian bawah pipa. Bakteri ini bakal mereduksi sulfat dan menjadi ion sulfida yang kemudian bereaksi dengan besi sehingga membentuk FeS. Fenomena ini adalah bentuk dari MIC atau Microbially Influenced Corrosion, salah satu jenis korosi paling merusak karena sifatnya sangat lokal, sulit dideteksi tapi sangat agresif. Selain itu, untuk gambar di kanan atas pada slide, itu ada dua gambar hasil IDS, itu ada gambar spektrum 1 dan spektrum 2 yang kehalang webcam saya. Untuk gambar spektrum 1 ini itu berasal dari struktur flake-like, di mana unsur dominannya itu adalah Fe dan O. Terdapat juga karbon serta unsur minor seperti mangan, aluminium, dan silikon. Fe dan O ini mengarah pada terbentuknya Fe2O3 atau dengan kata lain hematit yang merupakan produk korosi yang umum. Selain itu, spektrum 2 itu berasal dari struktur needle-like juga menunjukkan Fe, O, dan juga adanya C, namun kali ini muncul unsur baru yaitu klorida dan sulfur. Cl ini atau biasanya disebut sebagai klorida berasal dari senyawa garam di air formasi. Air formasi ini sendiri biasanya air yang ikut terbentuk pada saat pembentukan gas atau minyak pada pipa. Dan ini sangat berperan penting dalam corrosion Cl dari air ini. Terus tentunya juga adanya sulfur ini sendiri mendukung keberadaan SRB. Seperti yang saya bilang tadi, sulfat akan tereduksi menjadi ion sulfida. Jadi menurut dari SEM dan IDS sendiri yang berhasil kami tangkap, yaitu penyebab korosinya ada dua faktor, ada dua penyebab korosi secara bersamaan, yaitu microbial land corrosion atau MIC yang disebabkan oleh aktivitas SRB yang menghasilkan FeS, terlihat dari struktur seperti filamen dan adanya kandungan sulfur. Terus juga ada yang kedua itu pitting corrosion yang dipicu oleh ion klorida dan lingkungan asam, sehingga menyebabkan pit lokal yang dalam dan berbahaya, sehingga menyebabkan kebocoran. Oke, berikut merupakan analisis dari XRD. Oke, berikut merupakan hasil dari analisis XRD yang berada pada kasus failure analysis yang diberikan. Oke, untuk analisis XRD kita bisa melihat bahwasannya ada kemungkinan produk korosi yang terjadi. Yang pertama ada iron sulfide, yang kedua ada Fe2O3 atau hematit. Kemungkinan korosi yang terjadi dari dua produk itu adalah yang pertama korosi sulfida, yaitu adanya FeS atau iron sulfide yang menunjukkan kemungkinan adanya korosi yang diinduksi oleh hidrogen sulfida atau H2S yang sering ditemukan dalam lingkungan industri seperti kilang minyak, gas alam, dan proses kimia tertentu. FeS sering terbentuk dalam korosi sulfida atau sulfide stress cracking atau SSC yang dapat menyebabkan retakan akibat kombinasi lingkungan kayak H2S dan tegangan mekanik pada dalam pipanya. FeS juga dapat mengindikasi korosi mikroba atau microbiologically influence corrosion atau MIC, terutama jika bakteri produksi sulfat atau SRB yang terlibat. Dari hasil korosi mikroba ini bisa menyebabkan korosi visual yang dinamakan corrosive pitting.
Selanjutnya ada korosi oksidatif. Korosi oksidatif yaitu kehadiran Fe2O3 atau hematit menunjukkan adanya korosi oksidatif yang umum terjadi dalam lingkungan dengan kandungan oksigen yang tinggi. Fe2O3 merupakan produk korosi yang terbentuk dalam kondisi atmosfer lembab atau air dengan oksigen terlarut. Jika ditemukan dalam jumlah besar, ini menunjukkan adanya korosi umum atau uniform corrosion, di mana seluruh permukaan pipa mengalami degradasi secara bertahap. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fatur Rahman. Jadi di sini saya akan melanjutkan analisisnya. Baik, berikut adalah fishbone diagram yang jadi yang pertama ada MEN, jadi tingkat pemahaman mengenai mekanisme terjadinya korosi yang dipicu oleh aktivitas mikroorganisme serta metode penanggulangannya yang efektif teridentifikasi masih belum memadai. Lalu untuk materialsnya, penemuan senyawa besi sulfida atau FeS pada produk hasil korosi merupakan indikasi kuat telah berlangsungnya proses korosi mikrobiologis yang dipicu oleh aktivitas SRB. Korosi yang disebabkan oleh mikroorganisme ini dapat memicu terbentuknya korosi pitting yang kemudian berpotensi berkembang lebih parah menjadi kawah-kawah yang cukup dalam. Lalu pada material ini tidak teridentifikasi adanya lapisan pelindung, baik yang berfungsi untuk mencegah proses karat maupun untuk menghambat penempelan organisme atau biasanya disebut anti-fouling. Lalu pada methods, frekuensi dan kualitas pelaksanaan inspeksi serta pemantauan berkala terhadap kondisi aktual sistem perpipaan ini dinilai masih sangat kurang. Lalu tidak dijumpai juga adanya implementasi sistem pengurasan seperti drainase ataupun metode flushing untuk mencegah dan menghilangkan akumulasi air yang tergenang. Lalu yang terakhir, tidak ada tindakan intervensi menggunakan biocide yang dilakukan untuk menekan atau mengendalikan populasi mikroorganisme yang ada di lingkungan tersebut. Lalu pada measurement, pengendalian tingkat keasaman pH di dalam sistem perpipaan ini teridentifikasi belum berjalan secara optimal. Hal ini terbukti dengan adanya penurunan nilai pH pada beberapa segmen hingga memasuki rentang yang sangat korosif sangat korosif. Lalu untuk machines, rancangan sistem perpipaan yang diterapkan teridentifikasi memiliki beberapa aspek yang belum mencapai kondisi ideal atau kurang optimal. Jadi yang kedua, tidak ditemukan adanya aplikasi pelapis atau sistem proteksi lain yang berfungsi untuk mencegah korosi maupun untuk menghalangi terjadinya penempelan organisme atau biasa disebut anti-fouling. Lalu untuk environment-nya, yang pertama fluida yang bersirkulasi di dalam sistem perpipaan ini teridentifikasi mengandung kadar senyawa klorida dalam jumlah yang cukup tinggi. Lalu terjadinya juga penurunan tingkat keasaman pH pada lingkungan internal pipa yang disebabkan oleh reaksi oksidasi pada material besi secara signifikan menciptakan kondisi yang bisa mendukung proses korosi ini. Lalu yang terakhir di samping itu juga tingginya kandungan ion klorida dan sulfat yang terukur dalam total dissolved solids atau TDS turut mengindikasikan bahwa lingkungan tersebut memiliki potensi korosif yang lebih besar. Dari keenam hal yang sudah disebutkan ini hingga akhirnya menyebabkan kebocoran pipa. Oke, lanjut pada failure mode and effect analysis-nya. Jadi di sini ada kurang lebih 5 poin. Jadi yang pertama failure mode yang pertama yaitu microbial corrosion, lalu failure effect-nya yaitu kebocoran pipa dan penurunan ketebalan dengan potential cause-nya yaitu aktivitas sulfate reducing bacteria atau SRB, aktivitas SRB yang tinggi. Lalu rekomendasi yang diberikan adalah penggunaan biocide untuk menekan mikroorganismenya agar lebih sedikit pada lingkungan tersebut. Lalu yang kedua yaitu pH rendah, failure effect-nya lingkungan korosif dan pengikisan. Lalu potential cause-nya yaitu klorida yang tinggi pada lingkungan dan aktivitas SRB yang tinggi. Lalu rekomendasi yang disarankan adalah penambahan monitoring pH. Lalu yang ketiga ada pembentukan kawah atau craters. Jadi failure effect-nya itu lubang pada pipa, lalu potential cause-nya itu korosi lokal dan produk FeS yang dihasilkan sebagai produk korosinya. Lalu untuk rekomendasinya disarankan untuk melakukan coating anti-fouling untuk
mencegah mikroorganisme menempel. Lalu yang keempat, terjadi akumulasi air yang tidak mengalir. Jadi Fowler efeknya lingkungan anaerobik dan terjadi korosi lokal. Potential cause-nya kemungkinan kurangnya drainase pada desain pipa, dan juga rekomendasi yang disarankan adalah melakukan perbaikan desain pipa dan menambahkan sistem drainase. Yang terakhir yaitu kurangnya pemeliharaan rutin. Fowler efek yang dihasilkan adalah terjadinya akumulasi biofilm dan meningkatkan resiko korosi akibat mikroorganisme. Lalu potential cause-nya tidak adanya pembersihan secara rutin. Lalu yang direkomendasikan adalah memastikan adanya jadwal pembersihan secara rutin dan juga melatih tim maintenance secara berkala. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya, korosi pada pipa APN terjadi akibat lingkungan korosif yang agresif ditambah dengan berbagai faktor yang dapat memperparah korosi tersebut. Antara lain yang pertama adalah tingginya kandungan tingginya kandungan ion klorida atau CL-. Nah, ini tuh meningkatkan risiko terjadinya pitting corrosion terutama pada baja karbon. Yang kedua adalah pH rendah atau asam. Kondisi asam ini mempercepat laju korosi dan mendukung pertumbuhan bakteri anaerob. Yang ketiga adalah kehadiran sulfate reducing bacteria atau SRB, yang mana ini tuh menyebabkan microbially influenced corrosion atau MIC dengan produk korosi berupa FeS atau iron sulfide. Yang keempat adalah TDS tinggi dan air tergenang. Nah, dengan adanya TDS tinggi dan air yang tergenang ini memicu lingkungan korosif serta mempercepat pembentukan biofilm mikroba. Yang kelima adalah desain dari pipa yang kurang optimal. Nah, desain dari pipa ini tidak terdapat sistem drainase dan flushing, yang mana memicu stagnasi air dan korosi lokal. Yang keenam adalah kurangnya perlindungan permukaan atau coating. Nah, pada pipa ini tidak ada pelapis anti korosi atau anti fouling coating, yang mana mempercepat degradasi. Lalu selanjutnya yang ketujuh adalah minimnya pemeliharaan dan monitoring. Jadi tidak ada kontrol pH dan tidak ada penggunaan biosida maupun inspeksi berkala yang efektif. Nah, hal-hal ini dapat dicegah dan korosinya dapat dikurangi risikonya dengan melakukan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama adalah aplikasi coating anti korosi atau anti fouling. Nah, ini dapat melindungi permukaan internal pipa dari interaksi langsung dengan fluida korosif dan dapat mencegah terjadinya penempelan mikroba. Lalu yang kedua adalah penggunaan biocide. Nah, ini dapat mengendalikan populasi mikroorganisme. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yang menjadi salah satu faktor yang memperparah korosi yaitu adanya sulfate reducing bacteria, sehingga dengan penggunaan biocide ini dapat mengendalikan populasi mikroorganisme tersebut. Lalu yang ketiga adalah monitoring dan kontrol pH. Nah, ini dilakukan untuk menjaga pH tetap netral agar tidak mendukung lingkungan yang korosif. Lalu yang keempat adalah desain ulang pipa dengan drainase dan sistem flushing. Hal ini bertujuan untuk menghindari penumpukan air yang dapat memicu korosi. Lalu yang kelima adalah pembersihan dan pemeliharaan secara rutin. Hal ini bertujuan untuk menjaga kebersihan internal sistem dan mencegah akumulasi dari biofilm. Dan yang terakhir adalah pelatihan dari tim maintenance. Hal ini bertujuan untuk memastikan pemahaman terhadap korosi, mikrobiologis, dan juga penanggulangannya. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah memperhatikan.